Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Kumalasari, asal sekolah MTS Muhammadiyah Gedong Tengen. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak Angkatan 1 tahun 2021, program studi bimbingan dan konseling di Universitas Negeri Malang dengan NIP mahasiswa 2031127488856. Berikut video praktek pembelajaran uji kinerja yang saya lakukan pada hari Senin 18 Oktober 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian anak-anak? Alhamdulillah. Kurang semangat ya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Sudah pada sarapan semuanya? Oh, ada yang belum. Nanti setelah kegiatan ini bisa sarapan terlebih dahulu ya, sebelum beranjak mengerjakan tugas sekolah. Sebelumnya Bu Desi akan mempresentasi kehadiran dalam kegiatan bimbingan klasikal. Di sini Mas Edgar hadir ya. Oke, Mas Geot, ada Mas Fatan, Mbak Sabrina, oke, Mas Sigit, Mbak Fahriza, Mbak Reva, Mbak Mesia, Mbak Leli, kemudian Mbak Meli sudah hadir? Belum. Mas Rangga, Trirismi, ya, Yusuf, Kalisa, Ronald, Sylvia, ya, Mbak Salma belum ya? Baik, sambil menunggu temannya bergabung, sebelum kegiatan pada pagi hari ini kita buka dengan membaca doa, yaitu membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Di sini Bu Desi akan menanyakan apakah ada yang mempunyai pengalaman tentang bermedia sosial, seperti tema kita yang kita akan angkat pada topik pagi hari ini, yaitu tentang penggunaan media sosial dengan bijak. Baik, sebelum dimulai kita ice breaking dulu ya anak-anak. Nanti Desi bilang muhafeta, kalian jawabnya luar biasa. Bisa dipahami? Ya, oke. Sambil gerakan tangannya ya, kita mulai. Muhafeta luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya kalian anak-anak? Baik, Bu. Baik. Alhamdulillah. Kurang semangat ya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah pada sarapan semuanya? Belum. Sudah. Oh, ada yang belum.
Nanti setelah kegiatan ini bisa sarapan terlebih dahulu ya, sebelum beranjak mengerjakan tugas sekolah. Sebelumnya Bu Desi akan mempresentasi kehadiran dalam kegiatan bimbingan klasikal. Di sini Mas Edgar hadir ya. Hadir. Oke, Mas Geot. Ada Mas Fatan, Mbak Sabrina. Ada Bu. Oke, Mas Sigit, Hadir. Mbak Fahriza, Mbak Reva, Ada Mbak Bu. Mesya, Mbak Leli, kemudian Mbak Meli sudah hadir? Belum. Mas Rangga, Hadir, Tri Bu. ya, Tri Rismi, Hadir Bu. ya, Yusuf, Kalisa, Hadir Bu. Ronald, Hadir, Bu. Sylvia, Hadir Bu. ya, Mbak Salma belum ya? Ada. Baik, sambil menunggu temannya bergabung, sebelum kegiatan pada pagi hari ini, kita buka dengan membaca doa, yaitu membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Di sini Bu Desi akan menanyakan apakah ada yang mempunyai pengalaman tentang bermedia sosial seperti tema kita yang kita akan angkat pada topik pagi hari ini, yaitu tentang penggunaan media sosial dengan bijak. Baik, sebelum dimulai kita ice breaking dulu ya, anak-anak. Nanti Bu Desi bilang muhaketa, kalian jawabnya luar biasa. Bisa dipahami? Ya, oke. Sambil gerakan tangannya ya, kita mulai. Muhaketa luar biasa. Luar biasa. Kita ulangi satu kali lagi. Sama-sama ya, biar terlihat di Zoom ini. Muhaketa luar biasa. Luar biasa. Oke, tepuk tangan. Baik, sebelum ini Bu Desi akan menampilkan materi yang tadi saya sudah sampaikan, yaitu penggunaan media sosial dengan bijak, yaitu dengan melalui PowerPoint ya. Bisa disimak dan dipahami bersama. Apakah sudah muncul anak-anak? Apakah sudah muncul? Ya Bu. Oke, baik. Di sini Bu Desi mengangkat tema media sosial dengan bijak. Apa saja sih media sosial yang kalian kenal? WA, Telegram. Telegram, WA, boleh, FB. WA, Instagram, FB, Twitter, 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 boleh. Ada yang lain? YouTube. Oke. Baik. Berbagai macam media sosial yang kita pahami bersama, yaitu itu ada YouTube, ada Instagram, ada Follow Me, ada ada Google, ada Facebook, dan masih banyak yang lainnya yang kita sering gunakan. Apakah kalian mengetahui
ada pengaruh buruk atau pengaruh negatifnya? Apakah ada yang mau menyampaikan? Monggo, ada perwakilan dari Mbak Reva untuk apa sih pengaruh positif bermedia sosial? Silakan Mbak Reva. Satu, kemudahan memperoleh kabar terbaru dan berita. Ya, boleh. Yang Terus kedua, menghubungkan dan menjaga tali persaudaraan dengan keluarga serta teman. Baik. Terus ada yang tambahan yang lain untuk dampak negatif bermedia sosial? Silahkan. Ada yang mau mengutarakan? Iya. Silahkan, Mas Geot. Dampak negatif media sosial. 1. Kecanduan internet. 2. Malas belajar. Bagus. Alasan dari pendapat dari Mas Geot ya. Mari kita kenali terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke dampak positif dan dampak negatif bermedia sosial ya. Di sini kita ketahui bersama Google itu muncul pada tahun 1998 ya. Kemudian Wikipedia itu 2001. Kemudian Medscape itu 2003, kemudian Facebook itu muncul pada tahun 2004. Kemudian dilanjut Twitter itu tahun 2006, kemudian dilanjut YouTube itu 2005. Lumayan, jadi yang terbaru itu ada Instagram, terus apa lagi? Ada yang tahu? Ya, baik, kita lanjut ya. Ini tren dan perilaku terhadap media sosial, yaitu kemarin dilihat dari diagram sosial media dalam penggunaannya, itu yang merah itu kadang perilaku seseorang banyak mengeluh, banyak menghujat, atau banyak yang membuli, atau sombong, atau menghasut, pamer, dan sebagainya itu banyak diluapkan melalui bermedia sosial. Entah itu di Facebook atau status history WhatsApp. Kemudian yang biru, tanda biru ini, itu mencari teman. Hanya sedikit sekali. Kemudian yang agak kuning ini yang hijau ini bisnis. Untuk bermedia sosial, untuk bisnis online itu cuma sedikit sekali. Kemudian dari tren perilaku terhadap media sosial ini masih disalahgunakan, yaitu tadi banyak yang memasang data atau informasi tentang jati diri kita atau masalah-masalah kita pasang di media sosial. Seharusnya itu tidak boleh. Kemudian tadi ada Mbak Reva yang sudah menyebutkan beberapa pengaruh positif media sosial. Di sini Bu Desi menambahkan pengaruh positifnya itu apa saja, yaitu bisa dapat mempererat hubungan silaturahmi dan juga berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian bisa menambah wawasan berpikir dan pengetahuan lewat bermedia sosial. Kemudian dapat menyediakan informasi yang tepat dan akurat seperti informasi tentang perguruan tinggi, lowongan kerja, atau mengenai beasiswa.
Kemudian menyediakan ruang untuk berperan positif seperti komunikasi dengan para tokoh agama, ulama, ataupun motivator. Yang terakhir, bisa mengakrabkan hubungan pertemanan, komunikasi untuk pertemuan, rapat-rapat, atau social gathering. Jadi, positifnya bermedia sosial ada 5 poin ini yang Bu Desi bisa sampaikan. Kemudian ada pengaruh negatifnya juga, yaitu terutama tadi sudah disebutkan Mas Geot, contohnya anak-anak pada usia remaja itu menjadi malas belajar karena lebih banyak berkomunikasi di dunia maya, khususnya game atau nonton film-film lewat YouTube dan lainnya. Kemudian situs jejaring sosial dan membuat kaum remaja dan anak-anak lebih mementingkan diri sendiri. Biasanya lebih cuek, banyak memegang HP tanpa melihat lingkungan sekitar kita. Dari segi bahasa, tidak ada aturan bahasa dalam jejaring sosial, jadi kita bebas berekspresi. Kemudian situs jejaring sosial adalah lahan subur bagi predator atau pemangsa manusia untuk melakukan kejahatan, melakukan penipuan. Kebiasaan ada pinjaman online, itu biasanya banyak yang penipuan. Kemudian berita hoax, itu kadang-kadang tidak benar informasinya. Kemudian ada juga bisa pornografi telah merajalela di media sosial atau internet, sehingga kaum remaja banyak yang terpengaruh karena habis nonton film porno, kemudian remaja berhubungan seks sesamanya, itu tidak boleh. Kemudian media sosial dan internet telah dijadikan atau modus penipuan bagi kaum penjahat yang mengambil berbagai macam keuntungan material. Hal ini sudah banyak terjadi. Tadi Bu Desi sudah contohkan ya. Kemudian di sini Bu Desi menyampaikan apa saja sih cara menggunakan media sosial dengan bijak. Bisa dibacakan Ananda Mas Sigit, nomor 1 bisa dibacakan. Ya, kita harus memahami etika berkomunikasi baik di media sosial. Baik, kemudian bisa dilanjut Mbak Mesya. Mesya itunya nggak ada suaranya, Bu, nggak bisa. Oke, Mbak Reva, nomor 2 apa? Membatasi informasi yang negatif yang masuk. Ya. Kemudian yang nomor 3, Mbak, silakan Mbak Fariza membacakan. Manajemen waktu komunikasi dalam media sosial harus diatur dengan baik. Baik. Kemudian nomor 4, silakan Mas Fatan. Pendampingan orang tua atau agar guru dapat memahami efek atau akibat negatif dari media sosial. Baik. Nomor 5 bisa dilanjut Mbak Sabrina. Pembekalan ajaran agama harus banyak diutamakan dalam membimbing nilai kerohanian atau spiritual agar bermanfaat untuk kehidupan. Baik. Yang terakhir, silahkan Mbak Sylvia. Mampu mengontrol diri dalam waktu dari pengaruh negatif di media sosial. Baik, terima kasih kepada anak-anak yang sudah membacakan poin 1 sampai poin 6, cara menggunakan media sosial dengan bijak. Di sini bisa disimpulkan bahwa kita harus memahami etika. Yang pertama, etika berkomunikasi itu dengan baik dan benar, tidak menghujat, tidak menyakiti
hati orang lain. Kemudian kita juga harus membatasi informasi-informasi yang negatif yang masuk. Misalnya berita hoak. Misalnya Mbak Reva, kamu kemarin dipasang status temannya ada yang menyindir, ibaratnya seperti itu. Seharusnya tidak langsung marah dan sebagainya. Kita cari informasi yang lebih detail, yang lebih akurat, apa alasannya orang tersebut memasang status historis seperti itu. Kemudian kita juga harus memanajemen waktu, diatur dengan baik. Misalnya pagi kita jatahnya belajar, mengerjakan tugas, ya silahkan kalian memanajemen untuk belajar. Kemudian untuk bermedia sosial kalian bisa melakukannya setelah tugas-tugas sekolah selesai. Kemudian butuh pendampingan orang tua atau bapak ibu guru. Apa sih efek akibat dari media sosial itu? Karena dari dampak positif sama dampak negatifnya lebih banyak dampak negatifnya. Kemudian kita juga harus punya bekal, yaitu nilai kerohanian dan spiritual, agar bisa memilah. Misalnya kita sedang membuka YouTube, kita mau mencari bahan pembelajaran sekolah, tapi di samping sebelum kita membuka link, ada tampilan gambar-gambar pornografi, seharusnya itu kita tidak usah membukanya. Itu belum waktunya. Itu tidak boleh ya. Kemudian mampu mengontrol diri dalam waktu dari pengaruh negatif. Jadi kita bisa, oh ini baik, oh ini jelek. Itu harusnya kita bisa mengontrol diri dan memahami. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Baik, saya stop screen. Silahkan kita saksikan video untuk anak-anak tentang cara menggunakan media sosial dengan bijak. Nanti silahkan catat poin-poin penting. Kemudian Bu Desi meminta 2 anak. Nanti saya tunjuk ya. Diperhatikan baik-baik. Apakah sudah terlihat? Kedengaran nggak tadi? Halo? Enggak, Bu. Patah, Bu. Oh, gimana? Enggak. Patah-patah. Oh, patah-patah. Ya, sebentar. Nah, nanti Bu Desi share di grup ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, baik. Sebelum ditutup pada kegiatan layanan bimbingan klasikal, kemarin Bu Desi sudah menge-share LKPD. Apakah sudah dikerjakan anak-anak? Sudah, Bu. Baik. Nanti ada link instrumen evaluasi hasil setelah apa yang kita lakukan pada layanan pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Kemudian terima kasih kepada anak-anak yang sudah bergabung pada kegiatan hari ini.
Semoga kita selalu sehat walafiat. Sampai ketemu di pertemuan tatap muka minggu depan ya. Karena yang minggu hari ini masih daring, jadi kita ketemu pada minggu depan. Jika ada salah kata, Bu Desi minta maaf. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Kita baca mengakhiri doa dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi